Pada video yang kedua, kali ini kita akan mencoba untuk mengimplikasikan dari prinsip-prinsip dari pengertian kepemimpinan umum yang sudah kita bahas kepada yang lebih konteks kita, yakni apa yang dimaksud sebagai pengertian kepemimpinan Kristen itu, atau mungkin lebih teknis kita bisa mencoba masuk untuk merenungkan, membicarakan mengenai teologi kepemimpinan Kristen. Teologi kepemimpinan Kristen, yakni nilai-nilai Kristiani terkait dengan ilmu kepemimpinan Kristen itu sendiri. Nah, kita mengetahui bersama bahwa dalam perkembangan terakhir ini ada minat yang besar sekali untuk orang-orang percaya mencoba merelasikan dan menggali relasi antara teologi dan ilmu pengetahuan secara umum. Itulah sebabnya di dalam konteks ini kita menemukan berbagai macam hasil pemikiran-pemikiran teologi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga kita menemukan misalnya teologi ekonomi, misalnya ya. Teologi ekonomi itu tentu kita mengerti maksudnya bagaimana nilai-nilai iman Kristen itu digali untuk menghasilkan sebuah teori, prinsip-prinsip ekonomi yang bernilai Kristen. Dan itu bisa dikembangkan di seluruh bidang ilmu, dari psikologi, sosiologi, filsafat, termasuk juga misalnya dalam konteks kita ialah misalnya pendidikan, sehingga menghasilkan apa yang disebut teologi pendidikan Kristen dan sebagainya. Nah, kepemimpinan juga menjadi bagian dari salah satu ilmu-ilmu tersebut, sehingga di dalam konteks teologi Kristen seharusnya orang-orang percaya berusaha untuk membangun sebuah nilai-nilai kekristenan tentang kepemimpinan itu, tentang pengelolaan itu. Jadi kita bisa menyimpulkan sebuah pendekatan penggalian yang disebut sebagai leadership and management Christianity, atau teologi kepemimpinan dan manajemen Kristen. Nah, itu bisa digali sedemikian rupa, dan ini saya kira menjadi sebuah lahan penelitian di dalam teologi Kristen yang sangat besar yang bisa kita gali. Menurut saya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam merumuskan teologi kita bisa mendekati perumusan teologi itu seperti yang sudah kita pahami di dalam kelas-kelas teologi, bahwa teologi itu bisa didekati di dalam 4 pendekatan, ya. 4 pendekatan yang besar di dalam merumuskan sebuah teologi Kristen. Pendekatan yang pertama itu adalah teologi sistematika atau studi doktrinal dari iman Kristen. Nah, itu pendekatan yang pertama, teologi sistematika. Yang kedua itu adalah teologi biblika. Jadi bagaimana iman Kristen, nilai-nilai Kristen itu dibangun murni sepenuhnya berdasarkan Alkitab. Ya. Dan yang ketiga itu adalah pendekatan historika. Bagaimana membangun nilai-nilai Kristiani berdasarkan sebuah riset yang mendalam terkait dengan sejarah perkembangan, sejarah identitas dan perkembangan Kristen itu sendiri. Dan yang keempat, teologi bisa dikembangkan dari yang disebut sebagai teologi praktika, yakni wilayah yang mencoba untuk merumuskan pemahaman-pemahaman Kristiani berdasarkan bentuk-bentuk pengelolaan atau dimensi-dimensi pengelolaan gerejawi. Ya, itu disebut teologi praktika. Nah, saudara sekalian, implikasinya bagaimana? Implikasinya menurut saya ialah sebetulnya ilmu kepemimpinan Kristen itu
bisa didekati dengan memilih salah satu dari keempat pendekatan ini. Jadi kita bisa membangun apa yang disebut teologi kepemimpinan Kristen bertitik berangkat atau dengan metode ilmu doktrin Kristen atau ilmu teologi sistematika misalnya. Nah, kalau kita mencoba memahami apa sih sebetulnya teologi sistematika itu secara singkat, ya kita kembali kepada pemahaman itu bahwa teologi sistematika adalah sebuah usaha untuk memenuhi, menjawab kebutuhan-kebutuhan jemaat mengenai ajaran-ajaran Kristen yang pokok. Ya, di situ kita menemukan di dalam teologi sistematika subtemanya sangat banyak, mulai dari bibliologi, teologi proper, antropologi, terus kristologi, soteriologi, eklesiologi, dan eskatologi. Nah, saudara-saudara, ini menjadi sangat menarik. Jadi kalau kita mencoba untuk merumuskan kepemimpinan Kristen secara dogmatis, kepemimpinan Kristen secara sistematik teologi, maka kita bisa berusaha untuk membangun sebuah pemahaman kepemimpinan Kristen berdasarkan pendekatan teologi sistematika atau dogmatika. Nah, kita mengetahui ada begitu banyak warisan ajaran-ajaran dogmatis di dalam gereja, dan kita bisa menggali itu sebagai materi, sebagai bahan utama untuk membangun pemahaman dari kepemimpinan Kristen itu. Saya ambil contoh konkret misalnya, bagaimana misalnya membangun teologi kepemimpinan Kristen melalui studi doktrin Allah Tritunggal misalnya. Mungkin enggak? Itu sangat mungkin. Bagaimana kita mencoba menggali nilai-nilai ketritunggalan Allah itu, lalu berdasarkan nilai-nilai ketritunggalan Allah itu secara dogmatis, tentu kita bisa, ini luas sekali memang wilayahnya, bisa saja kita menetapkan satu penetapan yang lebih sempit, misalnya ajaran Tritunggal menurut Martin Luther gitu misalnya ya. Lalu berdasarkan pendekatan itu kita mencoba untuk membangun teologi kepemimpinan Kristiani menurut Martin Luther, atau membangun teologi kepemimpinan Kristen berdasarkan ajaran Tritunggal dari Martin Luther. Ya, intinya ialah bagaimana kita mencoba untuk menggali, mengeksplorasi warisan-warisan dan pendekatan teologi sistematika, teologi dogmatis itu untuk membangun teori kepemimpinan Kristen. Saudara bisa bayangkan, ini berarti menjadi sebuah wilayah yang sangat besar. Bahkan kita kalau mengambil segmen yang sangat sempit pun itu sudah akan banyak sekali yang dapat kita gali di situ. Ya, contoh-contoh yang lain dari pendekatan teologi sistematika, misalnya membangun teologi kepemimpinan Kristen berdasarkan makna inkarnasi Yesus Kristus, misalnya gitu ya. Membangun teologi kepemimpinan Kristen berdasarkan doktrin inkarnasi Yesus Kristus. Tapi doktrin inkarnasi ini juga sangat besar. Kita bisa memilih salah satu isu di dalam sistematika itu, mana yang kita pilih. Misalnya ya seperti tadi, misalnya kita memilih ajaran Calvin mengenai inkarnasi Yesus Kristus, dan dari situ kita membangun prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen. Nah, jadi di pendekatan yang pertama yang sangat mungkin dapat kita lakukan untuk menggali teologi atau prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen, ini pun sudah satu wilayah yang sangat besar dan sangat kaya. Di situ dapat kita gali. Kalau kita bisa kembangkan lebih jauh, tentu banyak sekali kita bisa temukan kemungkinan, opsi-opsi bagaimana kita bisa membangun prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen
berdasarkan pendekatan teologi sistematika. Itu baru yang pertama. Jadi membangun teologi kepemimpinan Kristen berdasarkan pendekatan ilmu teologi sistematika atau pendekatan doktrinal Alkitab. Bagian besar yang kedua itu ialah bagaimana membangun teologi iman Kristen berdasarkan pendekatan teologi biblika. Kalau kita kembali sedikit mengenai teologi biblika, kita paham setidaknya di dalam teologi biblika itu ada beberapa pengembangan dari ilmu ini. Misalnya di dalam teologi biblika itu ada studi kitab, pengenalan kitab. Ya. Bagaimana kita menemukan informasi-informasi yang mendasar dari kitab tertentu. Ya, nanti di dalam ilmu, dalam sekolah kita sebut sebagai pengantar. Pengantar introduksi Alkitab atau pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru. Itu salah satu sisi. Misalnya yang lain di dalam teologi sistematika kita juga menemukan ilmu eksegese. Eksegese itu ialah kita tahu bahwa bagaimana kita menerapkan sebuah penggalian teks asli Alkitab itu ya melalui mencoba untuk menggali pengertian-pengertian yang terdapat dalam teks aslinya. Nah, itu studi eksegetis. Yang ketiga itu juga ada namanya itu studi teologis. Ya, nanti akan kita menemukan misalnya teologi perjanjian baru, teologi perjanjian lama, teologi perjanjian baru, masih bisa dirincikan lagi teologi dalam kitab Taurat, teologi dalam kitab Mazmur, teologi di dalam kitab nabi-nabi atau kitab nabi, teologi dalam perjanjian baru, teologi dalam Injil Yohanes, teologi dalam tulisan-tulisan Paulus dan sebagainya. Ini banyak sekali sub-sub di situ. Nah, teologi biblika juga sebetulnya sebuah lahan yang besar sekali untuk bisa dipergunakan untuk membangun sebuah nilai atau formulasi teologi kepemimpinan Kristen itu. Misalnya saja, kalau kita mencoba untuk membangun teologi kepemimpinan Kristen dari seluruh informasi mengenai Yosua dalam kitab Yosua dan kitab-kitab lain perjanjian lama, maka kita melakukan pendekatan membangun teologi kepemimpinan Kristen secara teologi perjanjian lama atau secara pendekatan teologi kitab Yosua. Teologi Yosua, misalnya gitu. Atau misalnya kita memilih nats tertentu, di mana kita merasa nats ini di dalamnya mengandung prinsip-prinsip kepemimpinan Alkitab, begitu. Kita bisa menggali secara pendekatan eksegese. Misalnya eksegese kitab, misalnya Kejadian, misalnya ayat 1 dan seterusnya, dan membangun ilmu kepemimpinan Kristen berdasarkan studi eksegese itu. Ya. Nah, ini menjadi bidang yang sangat luas sekali, saudara sekalian. Kita bisa membangun teologi kepemimpinan Kristen mungkin dari segmen yang sangat kecil di dalam Alkitab itu. Ya. Bagian yang ketiga menurut saya di dalam ilmu teologi selain teologi sistematika, teologi biblika, itu juga kita belajar mengenai teologi historika, teologi sejarah. Ini juga sebuah pendekatan yang sangat penting. Kita memahami apa itu teologi historika. Teologi sejarah atau teologi historika ini adalah satu bidang ilmu dalam teologi yang mencoba untuk menemukan warisan-warisan iman Kristen, nilai-nilai pengajaran iman Kristen melalui meriset dan menelusuri sejarah perkembangan dari iman Kristen itu. Kita ingat bahwa teologi historika itu sebetulnya terdiri dari dua studi. Yang pertama itu studi perkembangan atau studi sejarah perkembangan kekristenan. Dan yang kedua itu studi sejarah perkembangan doktrin. Nah, dua hal ini. Apakah itu bisa diimplikasikan untuk membangun teologi kepemimpinan Kristen? Oh, tentu saja itu bisa. Misalnya kita mencoba untuk menemukan dan membangun teologi kepemimpinan Kristen berdasarkan
misalnya tokoh gereja tertentu, ya, tokoh misi tertentu, ya, atau sejarah perkembangan berdirinya gereja tertentu, nah, aliran tertentu. Nah, itu bisa dipakai untuk mengembangkan sebuah pendekatan atau membangun teologi kepemimpinan Kristen itu sendiri. Yang keempat, dalam teologi kita diingatkan selain teologi sistematika, teologi biblika, teologi historika, kita juga mengenal teologi praktika. Teologi praktika ini adalah sebuah pendekatan ilmu dalam teologi untuk mencoba mempelajari dan membangun praktek-praktek pengelolaan gereja. Ya, misalnya ilmu berkhotbah, ilmu PI, ilmu pastoral counseling dan macam-macam, ya, liturgika dan sebagainya. Nah, kita bisa membangun teori kepemimpinan Kristen berdasarkan pendekatan teologi praktika ini, ya. Misalnya, apakah kita bisa menemukan misalnya sebuah tradisi gereja tertentu dalam hal pengelolaan ibadah, liturgi misalnya. Kita bisa belajar misalnya meneliti liturgi gereja A, lalu berdasarkan informasi yang kita temukan dari liturgi gereja A, ini kita bisa membangun prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen di situ. Nah, saudara sekalian, ini memang sebuah pendekatan yang sangat luas, mungkin nampaknya juga sangat abstrak dan idealis, tapi sebetulnya penting diingatkan bahwa menurut saya teologi kepemimpinan Kristen itu tidak sesederhana yang selama ini kita pahami. Misalnya kita hanya mengambil satu ayat, ya, ayat tertentu, lalu berdasarkan ayat tertentu kita mulai membangun teologi kepemimpinan Kristen. Saya kira itu pendekatan seperti itu sangat sangat lemah secara teologis gitu ya. Tentu saudara harus memilih di sini. Apakah saudara akan membangun teologi atau akan membangun pengertian-pengertian kepemimpinan Kristen berdasarkan pendekatan doktrinal, pendekatan biblikal, pendekatan historical, atau pendekatan praktikal. Jadi harus pilih salah satu, karena apa? Satu bidang pun itu sudah termasuk di dalamnya, itu begitu wilayah yang sangat luas. Mungkin saudara akan pilih salah satu saja dari segmen dari masing-masing bidang. Nah, saudara sekalian, ini menjadi sangat penting. Mungkin ini belum pernah dikerjakan secara serius menurut saya itu. Tapi kalau kita kerjakan itu akan menghasilkan sebuah sumbangsih pemikiran dari iman Kristen yang dikaitkan dengan ilmu leadership ini, ilmu leadership dan manajemen ini. Dan itu akan hasilnya akan menjadi sebuah pendekatan disebut teologi kepemimpinan Kristen, teologi manajemen Kristen. Nah, saudara sekalian, ini menjadi suatu yang memang sangat prinsipil dan sangat teoretik, dan ini juga perlu tindak lanjut yang lebih mendalam, bagaimana kita mampu untuk memilih itu dan menggali itu secara mendalam. Nah, saya yakin saudara sekalian, di dalam pendekatan yang demikian itu sebetulnya tadi yang kita bicarakan, setidak-tidaknya kita harus melewati beberapa langkah di dalam mencoba merumuskan ke teori atau prinsip-prinsip kepemimpinan Kristiani itu. Langkah yang pertama menurut saya itu ialah kita harus menetapkan, sebelum kita membangun prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen, kita tetapkan dulu pendekatan mana yang kita mau pilih. Apakah sekali lagi pendekatan teologi sistematika, doktrin, itu berarti kita harus menemukan satu warisan atau satu format dari dalam teologi doktrinal itu, dan baru kemudian membangun pendidikan, prinsip-prinsip atau nilai-nilai kepemimpinan Kristiani itu, ya.
kalau kita searching coba di internet, apakah mungkin sudah ada misalnya ada satu tulisan misalnya yang diberi judul misalnya Kepemimpinan Kristen menurut John Calvin misalnya ya. Kalau ada tulisan seperti ini, Kepemimpinan Kristen menurut John Calvin, maka tulisan ini, gagasan ini adalah gagasan yang mencoba untuk membangun pengertian-pengertian iman Kristen tentang kepemimpinan menurut John Calvin. Jadi wilayahnya adalah pendekatan teologi sistematika, gitu ya. Atau misalnya prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen, ya. Prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen menurut Wesley misalnya ya. Menurut Wesley. Prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen menurut Martin Luther dan sebagainya. Berarti kita mengerjakan itu, wilayahnya adalah teologi sistematika. Dan berikutnya, kalau misalnya kita membuat sebuah pemikiran atau riset yang nanti judulnya bisa berbunyi prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen berdasarkan eksegese nats dalam kitab ini, pasal ini, ayat ini dan seterusnya. Itu berarti kita mencoba untuk membangun prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen dengan pendekatan teologi biblika. Ya. Atau bisa juga lebih luas, misalnya prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen menurut Rasul Paulus di dalam kitab Korintus, 1-2 Korintus. Maka kalau kita membangun teori kepemimpinan Kristen dengan pendekatan seperti itu, maka yang kita tempuh ialah membangun kepemimpinan Kristen berdasarkan pendekatan teologi biblika. Demikian selanjutnya, kalau misalnya kita membangun prinsip kepemimpinan Kristen menurut berdasarkan studi kehidupan William Booth misalnya ya, Salvation Army itu ya, maka ini bagus sekali, saudara. Kita bisa membangun prinsip-prinsip iman Kristen berdasarkan riset sejarah. Maka wilayahnya adalah pendekatan teologi historika. Dan berikutnya kita juga bisa membangun prinsip-prinsip teologi kepemimpinan Kristen berdasarkan pendekatan teologi praktika. Misalnya contoh saja, misalnya pola liturgi gereja misalnya gereja A misalnya ya. Lalu kita mempelajari liturginya dan nilai-nilai yang terkandung dari liturgi itu, dan bagaimana kita bisa menemukan prinsip-prinsip kepemimpinan di dalam yang terkandung, yang tersirat dari liturgi tertentu itu. Mungkin bisa liturgi, bisa pembentukan TMPI, prinsip-prinsip pembentukan TMPI dari sebuah lembaga tertentu. Saya tidak tahu, misalnya EE dan sebagainya, itu bisa ditemukan prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen. Kalau kita memakai, ini judulnya bisa menjadi seperti ini misalnya, pengertian kepemimpinan Kristen berdasarkan materi di dalam EE gitu ya, atau materi PI dalam EE. Ada begitu banyak hal ya yang bisa digali. Bahkan mungkin sistem liturgi sudah disebutkan, misalnya yang lain, misalnya pastoral counseling ya. Nah, ini juga menarik. Misalnya prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen menurut tokoh pastoral tertentu, misalnya ini menarik ya. Misalnya prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen menurut J.E. Adams misalnya, seorang tokoh pastoral counseling. Jadi kalau kita membangun pengertian kepemimpinan Kristen berdasarkan ilmu praktika, maka kita akan menghasilkan
pemikiran-pemikiran tentang kepemimpinan Kristen yang sangat luas dan mendalam sekali. Nah, dari pendekatan itu saudara sekalian, nanti kita akan menemukan banyak hal, banyak sisi dari kepemimpinan Kristen itu sendiri. Misalnya, kita bisa menemukan di dalam studi teologi mengenai kepemimpinan Kristen itu mengenai nilai-nilai yang berkaitan dengan kapasitas seorang pemimpin. Nah, kapasitas seorang pemimpin banyak sekali kan itu di dalamnya itu. Wilayahnya ya. Ya, misalnya ya banyak bisa kita kembangkan mengenai misalnya itu kedewasaannya, keteladanannya, motivasinya, ya banyak sekali yang dapat kita temukan. Misalnya kita ambil contoh, misalnya kalau kita mengambil pendekatan teologi biblika untuk membangun prinsip kepemimpinan Kristen. Misalnya pemahaman teologis inkarnasi Kristus dalam kitab Filipi ya, dan implikasinya terhadap nilai-nilai kepemimpinan Kristen. Kita akan menemukan begitu banyak aspek-aspek kepemimpinan Kristen yang terdapat di dalam peristiwa inkarnasi Yesus Kristus. Kita akan menemukan begitu banyak nilai-nilai kepemimpinan Kristen itu ya. Banyak sekali pengembangannya, subtemanya banyak sekali. Bisa berkaitan dengan nilai-nilai, bisa berkaitan juga dengan praktek-praktek atau perilaku-perilaku, bisa juga berkaitan dengan dimensi-dimensinya, ya, dimensi yang luas, nilai-nilai, perilaku dan dimensinya. Nilai itu mungkin berbicara mengenai filosofi kepemimpinan itu apa, ya. Dari seorang pemimpin itu apa? Dari studi tadi, ya. Misalnya studi mengenai inkarnasi. Apakah kita menemukan nilai-nilai filosofis dari yang harus dibangun berdasarkan keberadaan Kristus itu ya. Kita juga bisa menemukan nilai-nilai motivasi, kita juga bisa menemukan nilai-nilai mengenai sikap dan respon ya. Kita bisa juga menemukan perilakunya bagaimana ya. Kita juga bisa menemukan aspeknya apa saja dari sebuah kebutuhan kepemimpinan Kristen itu begitu banyak yang dapat kita gali. Nah, saudara sekalian, sekali lagi nampaknya ini memang sangat teoritik, tetapi sekali lagi kita juga diingatkan bahwa membangun teologi atau membangun prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen menurut saya tidak seharusnya sesederhana yang selama ini dikerjakan. Misalnya ya tadi ya, mengambil ayat tertentu, dari ayat tertentu akhirnya orang mengembangkan prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen. Yang terjadi seringkali pada waktu orang mengembangkan itu karena metodenya tidak cukup besar dan luas, akhirnya yang dibahas itu adalah teori-teori kepemimpinan modern. Salah satu contoh misalnya begini. Ada seorang yang menulis mengenai teori mengenai kepemimpinan Yosua, nah gitu ya, kepemimpinan Yosua. Dari segi judul, nampaknya tulisan ini ingin membangun kepemimpinan Kristen berdasarkan pendekatan biblika, ya, studi eksposisi biblika. Ya. Tapi ternyata yang dibahas atau di dalamnya itu tidak mewakili hal itu, karena judulnya studi mengenai kepemimpinan Yosua. Tapi isinya itu banyak membahas misalnya kepemimpinan menurut Maxwell macam-macam ya itu. Ini tidak sesuai dengan tujuan sesungguhnya dari membangun prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen itu. Ya. Nah, kalau kita mau menulis mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan Maxwell, ya kita langsung saja menulis misalnya prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen menurut Maxwell, nah gitu misalnya seperti itu. Itu contoh-contoh. Sehingga yang pertama kita akan memperoleh lahan yang sangat luas
ya, untuk mengembangkan ilmu kepemimpinan Kristiani itu. Yang kedua, kita tidak jatuh kepada kesalahan di dalam melakukan sebuah penelitian dan pengembangan ilmu itu. Nah, saudara sekalian, saya kira ini menjadi sangat penting. Nah, ini PR-nya menjadi besar. Karena apa? Karena sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, memang kita diperhadapkan kepada kebutuhan untuk memberikan sumbangsi pemikiran terhadap membangun teologi Kristen itu secara holistik, termasuk yang kita bicarakan saat ini. Segmentasinya adalah kepemimpinan Kristen itu sendiri, leadership dan manajemen Kristiani. Nah, itu adalah saya kira pertimbangan-pertimbangan secara umum, ya. Itu seperti semacam pandangan sekilas atau overview mengenai kemungkinan-kemungkinan untuk membangun prinsip-prinsip iman Kristen terkait dengan leadership dan manajemen. Sekali lagi, setidaknya kita bisa memilih 4 pendekatan. Sekali lagi, pilih salah satu saja. Apakah kita memilih pendekatan secara dogmatis atau sistematis, atau kita akan mendekati dengan pendekatan biblikal atau historical atau praktikal. Pilih salah satu, karena ini wilayahnya besar sekali, dan saya kira ini akan menjadi sebuah pekerjaan yang menarik dan mendalam, sehingga hasilnya tidak hanya sekedar tidak sekedar prinsip-prinsip yang secara prinsip, secara nilai itu sangat dangkal, saya bilang, atau sangat tipis seperti itu. Nah, ini penting sekali. Ya, saya kira walaupun mungkin nampaknya kita tidak langsung belajar secara konkret mengenai teologi kepemimpinan Kristen, tentu saja kita bisa saja mengambil sebuah contoh, misalnya, ya, contoh konkret, misalnya ada ahli yang mencoba membangun kepemimpinan Kristen itu dengan istilah yang disebut kepemimpinan inkarnasi. Kepemimpinan inkarnasi. Ya. Dari judul ini, saudara sekalian, maka seharusnya judul kepemimpinan inkarnasi itu betul-betul membahas nilai-nilai yang paling hakiki, nilai yang paling mendasar, yang kepemimpinan Kristen yang ditemukan di dalam fakta inkarnasi itu, ya. Pasti melibatkan di situ namanya studi pendalaman Alkitab, penafsiran dan eksegese dan sebagainya, sebelum sampai kepada kesimpulan untuk menetapkan poin-poin dari apa yang disebut kepemimpinan Kristen inkarnasi itu, ya. Nah, juga misalnya ada juga usaha untuk membangun nilai kepemimpinan Kristen dengan judul yang lain, misalnya, ya, kepemimpinan hamba, gitu ya, kepemimpinan hamba. Tapi istilah hamba ini mau didekati dengan istilah hamba itu masih terlalu abstrak dan terlalu umum menurut saya, ya. Masih belum menunjukkan sebuah objek tertentu untuk bisa digali, ya. Misalnya kata hamba itu akan digali dari pendekatan apa? Misalnya kalau kita mau mencoba menggali pengertian kata hamba dari nas tertentu, itu bisa menjadi sebuah studi biblika. Misalnya prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen, ya, berdasarkan nilai-nilai pengertian kata hamba di dalam teks tertentu. Jadi mesti harus sempit, ya. Karena apa? Karena supaya betul-betul kita bisa menggali nilai-nilai teologisnya, tidak terseret atau tidak tergoda untuk menggali nilai-nilai kepemimpinan yang non teologis seperti itu. Ya, tentu maksudnya di sini itu adalah
materi utamanya. Dalam pengembangannya tentu saja kita bisa mengembangkan di sana sini dan mendapat informasi banyak hal mengenai hal ini dari informasi-informasi yang di luar teologi Kristen ya. Tapi saya merasa kalau kita membangun teologi kepemimpinan Kristen, seharusnya kita harus memberikan waktu yang memadai untuk menggali nilai-nilai teologis Kristen itu berdasarkan tadi ya 4 opsi pendekatan tadi. Apakah pendekatannya dogmatis, teologi sistematika, atau pendekatannya itu biblika, teologi biblika, atau pendekatannya itu historika, atau pendekatannya itu praktika. Nah gitu ya. Itu hanya sebetulnya itu hanya sebuah cara yang sederhana untuk bisa menetapkan sebuah penggalian iman Kristen, nilai Kristen yang sangat luas dan sangat mendalam ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan di dalam video yang kedua ini, implikasi dari prinsip-prinsip kepemimpinan ya di dalam konteks kepemimpinan Kristiani. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua.